Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Laila Nur Fadilah, NIM 106190959 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi gigi 44 dan juga 45. Yang pertama adalah gigi 44. Seperti biasa, saya sudah menggambar dan membagi menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek bukal, lingual, oklusal, mesial, dan juga distal. Yang pertama yaitu aspek bukal. Nah, jika dilihat dari aspek bukal, gigi 44 ini hanya memiliki satu cups saja dan memiliki satu akar yang condong ke arah distal. Kemudian puncak cupsnya ini lebih ke arah mesial dan sedikit lebih lancip. Kemudian tinggi titik kontak antara mesial dan juga distal ini hampir sama, kira-kira setengah dari cervical line, dan cervical line-nya ini sedikit condong ke arah apex. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari aspek lingual. Jika dilihat dari aspek lingual, ini berbeda dengan aspek bukal, yaitu dia memiliki dua cups, yaitu aspek bukal dan juga aspek lingual. Jadi yang di bawah ini aspek lingual dan yang di atas ini adalah aspek bukalnya. Kemudian untuk akarnya dia sama, condong ke arah distal, dan dia memiliki mesiolingual developmental groove. Kemudian lanjut kita ke aspek mesial. Nah, di aspek mesial ini dia juga memiliki atau terlihat memiliki dua cups, yaitu cups bukal yang sebelah sini dan cups lingual yang sebelah sini. Jadi di cups bukal ini dia lebih cembung atau konveks ya, lebih terlihat cembung atau konveks. Dia sama memiliki satu akar, lebih pipih daripada akar yang tampak pada aspek bukal dan juga lingual. Dan pucuk dari cups mesial ini dia itu hampir sejajar dengan apex atau dengan akar ini. Kemudian untuk yang cups lingualnya dia itu cenderung lebih lurus daripada yang cups bukalnya, dia cenderung lebih cembung. Nah, kemudian untuk cervical line-nya dia sedikit lebih lurus, tapi dia lebih sedikit condong ke arah mahkota. Kalau yang tadi kan ini sedikit condong ke arah apex dan ini berlawanannya. Kemudian untuk aspek distal, mohon maaf saya tambahkan sedikit. Jadi untuk dari sisi aspek mesial ini kenapa tampak berbeda dengan aspek distal? Karena dia tinggi atau garis mesialnya ini lebih kecil daripada garis distalnya, sehingga dia terlihat seperti ini dan yang aspek distal terlihat seperti ini. Jadi aspek distalnya ini, garis distalnya itu lebih tinggi daripada garis mesialnya, sehingga pada aspek distal garis mesialnya ini tidak terlihat, tapi dia sama-sama terlihat memiliki dua cups, cuman dia lebih lurus, lebih sejajar karena garis distalnya ini dia lebih tinggi daripada garis mesialnya, sehingga garis mesialnya tidak terlihat. Kebalikannya dengan yang si aspek mesial. Kalau aspek mesial garis distalnya terlihat karena ini lebih kecil ya garis mesialnya. Kemudian yang terakhir adalah aspek oklusal. Nah, untuk aspek oklusal ini dia terlihat bulat dengan sebagian adalah outlet, mohon maaf tidak terlihat, outlet bukal ya, sebelah sini ini bukal, kemudian mesial dan juga distal. Nah, ini terlihat seperti itu. Kemudian yang membentuk segitiga dasarnya ini seperti sedikit segitiga ini pada dasar pada bukal cups ridge dan puncak pada cups lingual. Jadi puncak cups ridge dan cups lingualnya, mohon maaf, cups lingualnya ini. Kemudian cups lingual tampak jauh lebih kecil daripada cups bukal. Nah,
cups lingualnya ini tampak jauh lebih kecil daripada cups lingual, tampak jauh lebih kecil daripada cups bukal yang di atas ini. Kemudian fisur berbentuk seperti bulan sabit. Selanjutnya gigi kedua adalah gigi 45 atau premolar 2 rahang kanan bawah. Nah, sama saja saya sudah membagi menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek bukal. Nah, untuk aspek bukal ini dia hampir sama seperti P1 tadi atau gigi 44 yang tadi. Cuman dia sedikit lebih berkelok daripada yang tadi giginya, mahkotanya ini. Kemudian akarnya juga sama, dia lebih condong ke arah distal. Ini juga lebih condong ke arah distal akarnya yang dari aspek lingual. Yang dari aspek bukal ini dia hanya memiliki satu cups saja, terlihatnya dia hanya memiliki satu cups saja. Kemudian untuk yang aspek lingual dia terlihat di sini dia memiliki 2 cups, yaitu cups bukal dan juga cups lingual. Jadi yang belakang atau yang tinggi ini adalah cups bukal, sedangkan yang bawah ini adalah cups lingual. Dan cups bukalnya ini terlihat sedikit saja, dan dia memiliki lingual groove yang lebih condong ke arah distal. Ya, lebih condong ke arah distal. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu aspek mesial dan aspek distal. Yang pertama adalah aspek mesial terlebih dahulu akan saya jelaskan. Jadi, untuk aspek mesial ini hampir sama dengan aspek mesial pada gigi 44 tadi, yaitu di mana cups bukalnya ini dia lebih tinggi dan lebih cembung atau lebih konveks, sedangkan untuk cups lingualnya dia lebih rendah, cuman tidak serendah yang gigi 44. Jika gigi 44 itu dia jauh lebih rendah daripada cups lingualnya, jauh lebih rendah daripada cups bukalnya. Sedangkan pada gigi 45 dia tidak terlalu lebih rendah. Jadi ini hampir sama. Nah, kemudian untuk akarnya, dia akarnya ini tumpul jika terlihat dari mesial. Kemudian untuk mesial ridge-nya dia itu cenderung lebih tegak lurus daripada yang aspek distal. Jadi di aspek distal ini distal ridge-nya ini dia jauh lebih pendek sehingga semua cups terlihat pada aspek distal. Nah, ini semua cupsnya terlihat pada aspek distal, berbeda dengan aspek mesial. Jadi lebih terlihat jelas cups-cupsnya di aspek distal ini daripada di aspek mesial. Kemudian untuk cervical line dari mesial ini dia sedikit condong ke arah oklusal, sedangkan pada aspek distal dia ini lebih lurus, ya, terlihat lebih lurus daripada yang di aspek mesial. Kemudian untuk aspek distal ini dia terlihat lebih tegas. Ini garisnya ini terlihat lebih tegas daripada yang pada gigi 44 tadi. Kalau pada gigi 44 tadi ini terlihat langsung konveks gitu aja. Sedangkan kalau yang gigi 45 ini dia itu cenderung lebih tegas garisnya. Nah, perbedaan lagi gigi 44 dengan gigi 45 ini adalah pada aspek mesial. Kalau yang gigi 44 tadi dia kan puncak dari cups bukalnya ini dia lurus dengan apex, sedangkan kalau ini tidak lurus dengan apex. Dan juga mahkotanya atau cupsnya dia ini lebih condong ke arah distal, sedangkan yang tadi kan cenderung lurus dengan apex yang cups lingualnya. Ini juga sama, yang dari aspek distal dia lebih condong ke arah lingual. Jadi perbedaannya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah dari aspek oklusal. Nah, dari aspek oklusal ini jika gigi 45 ini memiliki 2 cups, dia hanya memiliki cups bukal dan juga cups lingual. Sedangkan untuk gigi P2 atau
45 yang memiliki 3 cups, karena gigi ini kadang-kadang memiliki 2 cups dan juga kadang-kadang memiliki 3 cups. Kalau 3 cups dia pada oklusal ini, aspek oklusal yang terlihat adalah cups bukal, mesiolingual dan juga distolingual. Nah, perbedaannya di situ. Jadi lingualnya dibagi menjadi dua, ada yang mesiolingual dan distolingual. Jika dia hanya memiliki 2 cups, dia hanya cups bukal dan cups lingual saja. Kemudian untuk fisurnya dia berbentuk seperti huruf U. Sekian video pemaparan gigi 44 dan juga 45 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.